Bab 250 Daun hijau unik. Memurnikan tungku tembaga langit dan bumi. Xiao Chen samar-samar mendengar suara seperti itu. Suara itu tidak jelas dan tidak ada, terputus-putus dan terus-menerus. Tampaknya sangat halus di malam yang sunyi ini. Awan gelap lewat, menghalangi cahaya bintang dan bulan, meninggalkan hutan batu dalam kegelapan. Batang-batang batu besar berdiri tidak jauh dari sana, seperti raksasa, dengan garis kabur dan bayangan hitam tinggi. Tidak ada angin atau ombak, dan suara samar terdengar lagi di telinga Xiao Chen, tetapi sulit untuk menangkapnya dengan jelas dan tidak tahu apa artinya. Surga, neraka, akhirnya mendengar beberapa kata lagi dengan jelas, Xiao Chen merasakan jantungnya berdebar kencang. Siapa yang berbicara? Topik yang dibicarakan sepertinya melibatkan rahasia tabu. Bagaimana orang awam bisa berpartisipasi? Xiao Chen sangat ingin tahu siapa yang berbicara, tetapi dia tidak berani bergerak sama sekali karena takut membuat orang yang berbicara itu khawatir. Dia dengan hati-hati melepaskan kesadarannya untuk mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Tampaknya ada lapisan kabut misterius yang mengelilingi tempat ini, membuat kesadaran spiritual yang keluar seperti sapi lumpur yang tenggelam ke laut. Siapa itu? Siapa itu? Mengapa Anda membicarakan topik yang tabu? Saat Xiao Chen hendak berdiri, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang samar-samar, dan kemudian menjadi lebih jelas. Tepat di depannya, di bawah pohon batu yang menjulang tinggi, dua lelaki tua sedang duduk di tanah samar-samar masih bisa melihat satu sama lain. Anda dapat melihat dua lelaki tua berambut putih, yang satu sangat agung dan yang lainnya sangat baik. Itu mereka yang bicara. Jaraknya hanya beberapa meter dari Xiao Chen. Aneh sekali. Perasaan ini membuat Xiao Chen sangat aneh. Sepertinya jaraknya sangat dekat, tapi sepertinya jaraknya ribuan mil. Apakah mereka tidak melihat seseorang di samping mereka? Xiao Chen merasa lelaki tua itu sepertinya tidak melihatnya, dan sepertinya menganggapnya sebagai tumbuhan dan bebatuan biasa. Kamu punya sarang. Dua kata lainnya terdengar jelas. Seorang lelaki tua memanggil lelaki tua lainnya seperti ini. Xiao Chen sangat terkejut hingga dia hampir membuka mulut dan menghela napas. Dengan klan Chao, bukankah berarti orang di depanmu adalah dewa leluhur? Para dewa leluhur sangat dekat. Sui Rensi. Tiga kata yang dilontarkan oleh lelaki tua lainnya juga ditangkap oleh Xiao Chen. Xiao Chen merasakan darahnya melonjak, dan aliran darahnya bertambah cepat. Duduk di depannya adalah dua dewa leluhur. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dunia manusia. Xiao Chen sangat tidak sabar. Dua dewa leluhur tidak jauh di depannya, sepertinya sedang mendiskusikan beberapa rahasia penting, namun dia hanya bisa samar-samar mendengar beberapa kata, dan mereka tiba-tiba berhenti saat-saat kritis. Hal itu membuatnya ingin menghampiri kedua dewa leluhur dan mendengarkan mereka dengan jelas. Tapi percuma dia merasa cemas, dia tidak bisa mendengar dengan jelas, jaraknya sangat jauh. 9 poin untuk manusia batu. 4 kata ini membuat jantung Xiao Chen berdebar-debar, tapi hasilnya bisa ditebak dan dia masih belum bisa mendengar kata spesifiknya dengan jelas. Cemas. Xiao Chen tidak sabar untuk segera mengambil tindakan dan bergegas. Dengan hanya beberapa meter jauhnya, dewa leluhur telah menemukannya. Apakah Anda sengaja mengabaikannya dan tidak membiarkan dia mendengar dengan jelas? Pada saat ini, sosok buram dari kedua sosok tersebut tiba-tiba menjadi lebih jelas. Kami dapat dengan jelas melihat dewa leluhur Ya Chao dan Sui Ren duduk bersila berhadapan. Bahkan ekspresi wajah mereka tampak lebih jelas. Dan pada saat itulah Xiao Chen menemukan bahwa kedua orang itu sedang bergerak. Dewa leluhur klan Cha. Oh Yang Agung merentangkan tangan kanannya,
dan beberapa benda muncul di telapak tangannya, belati batu, bola batu, dan lengan yang terputus. Bukankah kerajaan Tianluo memiliki beberapa harta langka para dewa leluhur di istana Chaotian? Mengapa itu muncul lagi di sini? Xiao Chen tahu dengan jelas bahwa bola batu itu diambil oleh Master Kultus Tongtian, belati batu itu diambil oleh Martial Saint Sun Wu, dan untuk lengannya yang patah, dia mendapatkannya melihat ke dalam dan menemukan lengan yang patah. Manusia batu itu duduk dengan tenang di dalam dirinya, memegang batu berlian di tangannya, seperti ukiran kayu dan patung tanah liat, tidak bergerak. Pada saat ini, dewa leluhur Suiren yang baik hati juga membuka telapak tangannya, dan batu berlian, kaki kiri manusia batu, kaki kanan manusia batu, semuanya muncul di telapak tangannya. Xiao Chen tiba-tiba menyadari bahwa dewa leluhur memang ada di hadapannya, namun itu bukanlah sosok nyata, melainkan ilusi dari bertahun-tahun yang lalu yang bersemayam di sini, terpelihara selamanya, dan muncul kembali di hadapannya pada waktu tertentu. Ini bukanlah peristiwa supernatural. Tempat-tempat khusus seperti kastil kuno dan makam bawah tanah, jika pemandangan sekitarnya tetap tidak berubah, dapat memungkinkan ilusi sejarah muncul kembali dalam keadaan tertentu. Lingkungan sekitar dengan jelas mencatat pemandangan tahun tersebut. Dia tidak lagi cemas, dan perlahan menjadi tenang, diam-diam melihat ilusi dewa leluhur di lapangan. Kedua dewa leluhur duduk di sana dengan tenang dan berhenti berbicara, dan pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Seiring berjalannya waktu, Xiao Chen tiba-tiba merasakan ada keharmonisan dan ketenangan di sini. Ruang tempat kedua dewa leluhur berada seakan dipenuhi dengan suasana yang menenangkan, membuat orang tanpa sadar merasa tenang. Bukan, itu bukan disebabkan oleh aura para dewa leluhur, melainkan karena postur tubuh mereka yang tenang dan alami. Cara alami menuju perdamaian. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas tentang cara alami harmoni dan ketenangan, yang membuatnya waspada. Akhir-akhir ini, dia terlalu mengejar kecepatan kultivasi. Tergesa-gesa membuat sampah. Di reruntuhan klan Fuxi, dia memahami dan menciptakan kekuatan supernatural dunia 8 fase. Ketika dia datang ke tempat meditasi dewa leluhur klan Suiren, dia juga berharap mendapatkan sesuatu. Meskipun saya tidak memiliki mentalitas bahwa saya pasti akan mendapatkan sesuatu, tetapi saya menantikannya di dalam hati. Itu bertentangan dengan alam. Tidak ada peluang kali ini, tetapi suasana hati Xiao Chen tiba-tiba menjadi tenang dan dia tidak lagi terburu nafsu. Pada saat ini, suasana hatinya damai dan alami. Namun benarkah demikian? Apakah cara alami para dewa leluhur sudah pasti benar? Dia memiliki keraguan di dalam hatinya, mungkin itu belum tentu cocok untuknya. Di depan, bayangan tenang dan damai dari dua dewa leluhur sepertinya perlahan membekas di hatinya, dan kedua cahaya serta bayangan itu perlahan mendekat. Di paruh kedua malam yang tenang, sosok dewa leluhur muncul di hati Xiao Chen, dan dia merasakan kedamaian dan alam. Di pagi hari, matahari bersinar terang, Xiao Chen membuka matanya, dan beberapa daun hijau berhembus entah dari mana dan jatuh dengan ringan ke dalam hutan batu. Xiao Chen berdiri, menghadap cahaya pagi, mengulurkan tangannya, dan menangkap dua daun yang berguguran. Dengan latar belakang cahaya pagi, dua daun hijau itu berwarna hijau dan berkilau seperti batu giok hijau waktu. Dua daun hijau mungkin tampak sama, tetapi jika dilihat lebih dekat, ada perbedaan besar. Tidak ada dua daun hijau yang identik di dunia ini, dan tentu saja tidak ada proses budidaya yang identik. Meskipun ia tercerahkan oleh keadaan alami dan damai dari dewa leluhur, Xiao Chen tidak dapat benar-benar mengikuti cara alami dewa leluhur saat ini. Jejak kedua dewa leluhur itu perlahan memudar di hatinya hingga menghilang.
Xiao Chen benar-benar menghapusnya dari hati mereka. Anda bisa berjalan dan merasakan cara orang lain, tapi jalan sebenarnya ada di kaki Anda sendiri, dan itulah cara Anda sendiri. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan cahaya pagi sangat indah. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan dua daun hijau zamrud terbang seperti kupu-kupu hijau, dan akhirnya jatuh. Di bawah sinar matahari pagi, tubuh Xiao Chen berkilauan, dia tampak begitu alami dan harmonis, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pohon. Terlepas dari satu sama lain, mereka terhubung secara keseluruhan. Sepotong daun hijau mengembun di antara kedua tangannya, berkedip-kedip dengan cahaya hijau samar, lalu berkibar ke langit, lalu tiba-tiba pecah, berubah menjadi cahaya ilahi yang menyala-nyala yang melesat langsung ke langit, mengejutkan penduduk di dekatnya dengan ngeri. Sesaat, lampu hijau yang melesat langsung ke langit tiba-tiba mundur, jatuh langsung dari langit, dan menghilang ke tubuh Xiao Chen. Itu adalah daun hijau miliknya yang unik, yang tumbuh dari harta karun tubuh dan terbentuk di lautan kesadaran spiritual. Biarkan dua dewa leluhur dan dua daun hijau lenyap sepenuhnya dari hatiku. Xiao Chen terbangun dari alam misterius yang indah. Gunung itu masih gunung yang sama, awannya masih awan yang sama, semuanya sama dan tidak pernah berubah. Tidak ada yang salah dengan kerja keras dan kemajuan pesat. Setelah 9 hari bermeditasi, Xiao Chen akhirnya menyadari bahwa keadaan indah yang hanya bisa dipahami tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata ini membuat Xiao Chen hanya tertawa 2 kali. Dia masih Xiao Chen yang sama seperti sebelumnya, melangkah keluar dari hutan batu. Sinar cahaya keemasan jatuh ke tubuhnya, seolah-olah ada aliran cahaya samar yang memancar dari tubuhnya, dan dia memiliki temperamen aneh yang tak terkatakan. Semua ini karena Xiao Chen membuat terobosan lain dan melangkah dari kesadaran tingkat ke-6 ke kesadaran tingkat ke-7. Tubuh fisik dan kesadaran spiritual secara alami berbeda dari masa lalu. Jauh sebelum ini, alam spiritual Xiao Chen telah menembus surga kesadaran ke-7. Kali ini, dia bermeditasi selama 9 hari di reruntuhan dewa leluhur klan Chao, dan begitu dia mendapatkan pencerahan, dia akhirnya dipromosikan sepenuhnya ke alam spiritual, surga ke-7. Tubuh harta karunnya bahkan lebih kuat, kulitnya bersinar dengan kilau kristal, dan kekuatan magis pertamanya, Weapon Melting Body Refining, telah disempurnakan beberapa level. Ini adalah kekuatan magis yang terhubung langsung dengan tubuhnya. Setiap kali tubuhnya mengambil langkah yang kuat, kekuatan peleburan senjata dan pemurnian tubuh akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, kesadaran spiritual menjadi lebih kental, dan dunia 8 fase muncul, menjadi semakin jelas, seperti dunia nyata, dan juga mengalami transformasi. Bayangannya, berbagai segel magis Sansu, menjadi lebih kental, dan kekuatannya meningkat pesat. Ini membuat Xiao Chen lebih percaya diri. Dia merasa seolah-olah dia bisa mengalahkan seorang demigod sendirian. Xiao Chen tahu bahwa orang-orang terkuat dari beberapa agama besar pasti telah tiba di Hindu, dan mereka mungkin sudah mulai berduel dengan tuan muda luar biasa dari kerajaan Sang. Ini lebih baik daripada berjalan-jalan santai, mengambil satu langkah dan Anda sudah berada beberapa jalan jauhnya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan ingin melihat betapa kuatnya rekan-rekan itu. Jika keluarga macan datang, dia akan bersiap untuk pertarungan sengit dan kemudian mundur. Bentrokan antara pemuda terkuat dari dua kerajaan memang telah dimulai. Kali ini tidak terjadi di kamp militer di luar kota, melainkan di taman kerajaan di dalam kota cukup untuk dilakukan oleh tuan muda. Ini jelas merupakan peristiwa besar. Ini adalah pertarungan sengit antara generasi muda. Ini adalah pertarungan pertama antara kekuatan puncak kedua kerajaan di masa depan.
Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi terkenal di acara akbar ini. Oleh karena itu, setiap orang dengan status tertentu di ibu kota Yin bergegas ke taman kerajaan ini untuk menyaksikan pertarungan antara naga dan harimau. Atas permintaan dunia luar, taman kerajaan terbuka untuk semua orang. Selama mereka membayar sejumlah koin emas, orang biasa dapat pergi ke arena seni bela diri untuk menyaksikan pertempuran. Pada hari ini, arena seni bela diri besar di taman kerajaan dikelilingi oleh lautan manusia, dengan puluhan ribu orang tiba di sini. Di antaranya adalah jenderal militer, master dari keluarga Yindu, pahlawan muda dari seluruh benua umur panjang, sesepuh yang berkuasa, tentu saja, bangsawan yang tidak memahami metode kultivasi, dan orang-orang biasa yang datang murni untuk menyaksikan kesenangan. Yan Qingcheng, Ah Bing, dan putri ketiga Yin Ying duduk bersama, dan Qilaao, Yuan Feng, Huo Niao, dan Ah Sui, yang sudah beberapa hari tidak terlihat, juga muncul. Bahkan pedang iblis Dugu yang pendiam pun datang ke tempat kejadian. Di sisi lain, sejumlah besar anak-anak dari keluarga bangsawan berkumpul di sekitar keluarga kerajaan seperti Bo Si dan Chen Hangjin, Yan Lingkong dan 4 penguasa Yindu lainnya berkumpul bersama ramai. Tak tertahankan, tak mampu lagi mengungguli yang lain. Fakta bahwa keempat master ini bersatu kembali sudah menjadi berita yang sensasional. Tentu saja, meski mereka semua termasuk yang terkuat, mereka tentu bukan yang disebut nomor 1. Keempat tuan itu sedang mencari di antara kerumunan, karena mereka tahu bahwa orang-orang legendaris pasti telah tiba. Sedangkan untuk kekaisaran Romawi, momentumnya bahkan lebih besar. Ke-500 ksatria-ksatria matahari datang ke tempat kejadian dengan menaiki binatang buas. Mereka mengepung para guru dan personel penting dari beberapa agama besar di pinggiran terluar, menciptakan suasana yang relatif tenang dan area santai untuk mereka. Meskipun orang-orang terkuat dari beberapa agama besar tidak dapat dilihat, para ksatria binatang buas yang brutal di luar sudah cukup untuk menakuti orang. Setiap binatang adalah binatang yang sangat besar, macan tutul raksasa bersayap, ular piton berkepala 9, elang raksasa dengan warna cemerlang. Mereka pembunuh dan kuat. Niu Ren mengguncang sepasang tanduk besar dan berdiri di tengah kerumunan dengan sangat tertekan karena dia melihat Yuan Feng tidak jauh dari putri ketiga. Dengan kepekaan yang tajam dari jiwa Raja Sapi, lelaki kecil gemuk itu segera menyadari anomali tersebut. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan masalahnya. Orang-orang berwajah kuda berkepala banteng yang legendaris berkumpul bersama. Yang paling membuat si kecil gendut Niu Ren paling marah adalah Yuan Feng tidak menunjukkan tanda-tanda berwajah kuda. Dia terlihat seperti orang biasa. Di tengah kerumunan di sisi lain, seorang pria yang sangat malang sedang bergerak di sekitar sekelompok wanita bangsawan, berkeliaran dengan cara yang sangat menjengkelkan. Seorang wanita bangsawan memelototinya dengan marah dan berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu mencoba mengambil keuntungan dari kami?" Petik 2. Orang yang tidak senonoh. Semuanya cantik, tinggi, wanita yang mulia. Saya, ya. Saya yang legendaris, melindungi. Pelindung bunga. Ada gangster di sana-sini. Coba lihat, apakah kamu melihat mereka? Pada titik ini, pria malang itu menunjuk ke arah Niu Ren tidak jauh dari sana dan berkata, Itu. Mata pria itu melotot liar, kepalanya gemetar, itu penuh nafsu, sapi nakal. Lalu dia memutar jarinya dan menunjuk ke arah pedang iblis Dugu di arah lain. Tao, lihat orang itu. Jangan lihat dia yang panjang dan keren. Itu iblis perak dingin. Caranya sangat kejam. Ini bekas lukanya.
Pada titik in. Pria malang itu menunjuk ke arah Bo Si lagi dan berkata, ini pasti orang berwajah manusia. Dia berhati binatang, iblis seks. Semua orang di industri menyebutnya iblis seks berwajah botak, membintangi orang yang berbahaya. Petik 2. Juga, dan anak laki-laki cantik itu, yang mengompol pada usia 10 tahun, mulai melakukan kejahatan, menghususkan diri dalam, berurusan dengan gadis kecil, yang dikenal sebagai setan perak kecil dengan wajah batu giok. Petik 2. Persetan denganmu, bajingan, nakal. Seorang gadis melemparkan seikat makanan ringan di tangannya ke wajah pria malang itu. Kamu adalah seorang gangster, dan kamu masih memfitnah orang lain, jadi kamu yang paling nakal. Persetan dia, tanda seru. Petik 2. Pria malang itu licin seperti ikan di dalam air. Sambil menghindar, dia tergagap untuk membela diri. Tidak adil, tidak adil. Aku benar-benar datang untuk menangkap gangster itu. Kalau begitu, nama orang itu Toti, Bau, Hooligan Bau, Jue, orang yang benar-benar berbahaya. Raungan. Beberapa raungan panjang datang, membuat arena seni bela diri yang berisik segera menjadi lebih sunyi. Beberapa harimau putih besar itu terbang melintasi langit dan mendarat di tengah kerumunan. Bab 251. Kembalikan rasa hormatku yang sebenarnya. Beberapa auman harimau membuat jiwa manusia bergetar, dan auman tersebut mengandung tekanan yang menakjubkan. Beberapa harimau putih besar terbang melintasi langit, mendarat di tengah kerumunan, mengambil wujud manusia, dan menghilang dalam sekejap mata. Semua orang tahu bahwa keluarga Zongtuhu ada di sini. Dari mana asalnya? Bisa ditebak bahwa kedua juniornya dibunuh oleh Xiao Piansui, dan seekor harimau yang kuat dipotong-potong harimau. Martabat rumah. Putri ketiga Yin Ying dan orang suci Zaolin dari kultus Taiyang mengerutkan kening pada saat yang sama, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menghindari menyinggung keluarga kuno yang kekuatannya tidak dapat diprediksi. Dang! Bel berbunyi dengan jelas di seluruh arena seni bela diri, menyebabkan penonton yang bersemangat perlahan-lahan menjadi tenang, dan pertarungan puncak akan segera dimulai. Setelah beberapa barang antik tua dengan rambut dan janggut putih menyelesaikan pidatonya, semua master dari kedua sisi masuk ke arena seni bela diri. Adapun pertarungan persahabatan yang disebutkan oleh barang antik tua itu, mereka diabaikan begitu saja. Semua orang menatap orang-orang yang disebut-sebut sebagai orang terkuat dari kedua negara. Kecantikan yang tiada taraf. Ada keributan di kerumunan, dan banyak orang mesum berteriak. Sebanyak 10 tuan muda dari beberapa agama besar masuk ke arena seni bela diri, dan sebenarnya ada beberapa wanita di antara mereka. Mereka anggun dan tinggi, atau mungil dan cantik berpenampilan sebenarnya, namun dari penampilannya Anda masih bisa membayangkan sosok-sosok yang memikat. Mereka semua pastilah wanita paling cantik dengan keanggunan yang luar biasa. Hal ini menyebabkan banyak pemuda di antara penonton mencemooh dan membuat keributan beberapa saat. Dan para guru laki-laki dari beberapa agama besar juga sama-sama luar biasa, ada yang tinggi dan tinggi, ada yang halus dan tampan, rambut panjang emas mereka bergerak mengikuti angin, bersinar seperti sinar matahari kemasan, menarik perhatian banyak gadis di luar tempat tersebut. Meski masih ada kabut tipis di wajah mereka, dan penampilan mereka hanya terlihat samar-samar, mereka semua memiliki temperamen yang luar biasa, dan mereka adalah tipe orang agung yang tidak bisa menghindari perhatian. Aku suka belalang yang halus dan tampan itu. Bodoh, belalang yang tampan. Percakapan antara dua lolita kecil aristokrat berusia 7 atau 8 tahun membuat beberapa pria di sebelah mereka tidak bisa berkata-kata.
10 master teratas yang dilatih oleh beberapa agama besar menggunakan metode rahasia dipilih dari ratusan juta orang di seluruh Kekaisaran Romawi. Mereka semua dilatih dan diajar oleh dewa masa depan. Meskipun mereka masih sangat muda sekarang, tingkat kultivasi mereka sudah sangat menakutkan. Ada kabut di wajah mereka karena mereka tidak ingin mengenal dunia terlalu dini. Mereka masih punya waktu untuk tumbuh dewasa, dan sekarang bukan waktunya untuk benar-benar mengejutkan orang-orang sesamanya. 10 penguasa Kekaisaran Sang Agung memasuki tempat kejadian. Di antara mereka ada 3 wanita. Mereka datang dengan langkah teratai, seperti pohon willow lembut yang tertiup angin. Orang tidak bisa melihat dengan jelas. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin memberikan rasa misteri kepada masyarakat, yang membuat banyak pemuda pembudidaya laki-laki terus menyesalinya. Jika bisa, mereka sangat ingin bergegas dan melihat lebih dekat. Saya kira salah satu dari 3 wanita itu pastilah keturunan paling menonjol dari Sanggar Pedang Cihang. Dia pasti telah mencapai tingkat kebijaksanaan dan pencerahan. Petik 2. Peri dari Sanggar Pedang Cihang telah keluar, jadi pasti ada satu itu. Penyihir dari Istana Iblis Surgawi. Hei, penyihir dan peri sela. Lu bertarung tanpa henti. Namun, kali ini, ketiga putri diundang untuk bertarung melawan penguasa Kekaisaran Romawi. Pada saat yang sama, seseorang sepertinya mengenali orang lain di antara mereka dan berkata, mungkinkah yang terkuat di antara keturunan Xiao Li Feidao juga ada di sini? Jika demikian, hari ini akan menjadi hari yang meriah, dan tidak akan ada awal yang salah. Sangat menarik untuk memikirkan bagaimana pisau terbang akan bekerja di tangan murid paling terkemuka dari sekte ini. Petik 2. Yang paling tidak bisa berkata-kata adalah 2 loli kecil aristokrat berusia 7 atau 8 tahun. Kamu sangat merah jambu dan sangat tampan. Aku akan ngiler lagi. Ya, ada beberapa belalang yang tampan dan tampan. Aku sangat menyukainya sehingga aku sangat ingin membawanya pulang dan menontonnya setiap hari. Petik 2. 10 master teratas di kedua sisi semuanya saling menatap dalam diam. Ketika mata satu atau 2 dari mereka bertemu, terdengar suara berderak, dan sambaran petir kecil terlihat jelas menari di udara. Itu adalah benturan dari ujung tajam yang terkondensasi di mata 2 pria kuat. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat orang-orang yang seumuran di tempat kejadian terkesiap, dan tatapan mereka sepertinya mampu membunuh orang. Karena etiket, orang-orang di kedua sisi diam-diam memberi hormat satu sama lain, dan kemudian Tuan mundur diam-diam. Kemudian bel besar berbunyi, dan salah satu dari 10 penguasa Kekaisaran Romawi berjalan ke tengah lapangan dan berdiri diam di sana. Anda dapat melihat sosok rampingnya, tetapi Anda tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tampaknya sangat tampan. Bertarung. Dia hanya mengucapkan satu kata. Aku akan melawannya. Bosi melompat keluar dari kerumunan dan bergegas ke arena seni bela diri. Menurut aturan asli, ini adalah pertarungan antara 10 master teratas dari kedua belah pihak, tetapi setelah kesepakatan akhir, itu diubah untuk sementara. Orang di luar venue juga dapat menantang, tetapi ada batasan jumlah tantangan untuk masing-masingnya 10 master teratas dari kedua sisi. Xiao Chen telah tiba di tempat kejadian dan melihat beberapa master dari keluarga Hu datang dari seberang langit, tapi dia tidak takut dan memperhatikan dengan cermat master terkuat dari kedua negara. Bosi sudah mulai bertarung dengan Kekaisaran Romawi No. 1. Tubuhnya seperti bayangan yang mengalir, dan gerakannya sangat cepat sehingga sulit bagi orang biasa untuk melihat bayangan itu dengan jelas. Tidak perlu mengumumkan namanya. 10 master teratas dari kedua belah pihak diberi nama nomor 1 dan nomor 2 sesuai dengan urutan permainan.
Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Dalam sekejap, Bosi sudah meluncurkan skill rahasia terkuatnya, ruang penjara ungu, karena jurusnya yang lain tidak bisa menggoyahkan lawan sama sekali. Udara ungu datang dari timur dan menyelimuti dunia dalam kabut-kabur. Tetapi pada saat ini, nomor 1 berbicara dengan lembut, dengan senyum tipis di wajahnya yang agak tampan, dan berkata, Tuhan berkata, jadilah terang. Dia tampak sangat tenang, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan seberkas cahaya cemerlang bersinar, mengalir ke udara ungu yang berkabut. Ruang penjara ungu itu benar-benar membeku, membuatnya sulit untuk terbentuk. Tuhan berkata, kamu kalah. Senyuman kabur itu terkondensasi di mata Bosi, dan dia melihat karakter emas datang ke arahnya satu demi satu. Ya, kata-kata yang diucapkan oleh nomor 1 benar-benar berubah menjadi karakter fisik seukuran meja bundar, menghantam Bosi seperti batu besar. Puff, Bosi memuntahkan darah dan dibuang. Para murid dari dunia belakang buru-buru bergegas maju dan membantunya pergi. Kekuatan magis yang aneh segera menekan semua orang. Itu benar-benar tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Meskipun tidak ada fluktuasi energi yang menakutkan, itu sangat kuat. Semua kekuatan terkonsentrasi pada beberapa karakter, bertindak dalam ruang kecil, langsung mengalahkan Bosi, sangat kejam sampai dia hampir sesat. Nomor 1 tampak tenang dan santai, dengan senyuman tipis di pipi tampannya yang kabur. Apakah Xiao Sui ada di sini? Sekarang ada 2 orang yang bisa menantangku. Kuharap Xiao Sui bisa naik ke panggung. Nomor 1 tersenyum cerah. Meski penampilan aslinya tidak terlihat jelas, itu sangat aneh, seperti pagi hari bersinar. Senyum cerahnya sepertinya benar-benar dilihat oleh orang lain. Ini sebenarnya ilusi, sepenuhnya disebabkan oleh ilusi. Xiao Sui tidak termasuk dalam 10 besar terkuat di kerajaan Sang Besar, tetapi nomor 1 menamainya untuk menantangnya, dan terjadi ledakan diskusi di sekitarnya. Saat ini, Xiao Sui telah lama terkenal di ibu kota Yin. Dia telah bertarung dalam beberapa pertempuran tanpa kehilangan satu kekalahan pun. Belum lama ini, dia membunuh Buddha tertinggi dan guru ke-9 dari Sekte Matahari. Dia tahu apa yang sedang terjadi tanpa berpikir terlalu banyak. Banyak orang berspekulasi bahwa mungkin tingkat kultivasi Xiao Sui sangat dekat dengan peringkat 10 master teratas. Xiao Chen tidak memperhatikan dan terus menonton dengan tenang. Chu Xingguang terbang dan jatuh ke tengah lapangan. Dia mengenakan baju perang, bersinar terang, dan aura pembunuhannya melonjak ke langit temperamen bela diri yang tidak umum di kalangan kultivator biasa. Chu Xingguang datang untuk belajar dariku. Setelah mengatakan itu, si kembar takdir muncul secara langsung. Meskipun Chu Xingguang telah dikalahkan 2 kali berturut-turut baru-baru ini, kekuatannya tidak lemah. Semua orang di Hindu mengetahui kultivasi aslinya. Dia kalah hanya karena dia bertemu orang yang lebih kuat. Pahlawan Hindu adalah satu orang yang termasuk dalam 10 besar penguasa kerajaan Sang Agung. Bagaimana seseorang setenar dia bisa menjadi orang biasa? Chu Xingguang, berdiri. Chu Xingguang, tunjukkan kekuatan terkuatmu. Sorakan datang dari kerumunan. Si kembar takdir telah muncul. Anak baik mempunyai roda Buddha di kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia menatap nomor 1 dari depan, 1 dari belakang, mereka membentuk serangan menjepit dan menjebak lawan. Dengan kilatan cahaya, si kembar baik dan jahat bergegas maju, dan roda Buddha serta harta karun Dewa Kematian mencapai nomor 1. Tuhan berkata, jadilah terang. Nomor 1 mengucapkan kata-kata itu dengan tenang dan tenang, dengan senyuman di wajahnya. Cahaya suci bersinar, dan sinar cahaya yang menyala-nyala meledak, memblokir 2 senjata pembunuh besar dalam sekejap.
Sabit kematian, yang seluruhnya berwarna hitam dan memiliki bilah seputih salju, membeku. Roda Buddha, yang bersinar terang dan bersinar dengan cahaya Buddha, di penjara. Kutukan dari mulut nomor 1 berlanjut, dan serangkaian karakter emas besar, seolah-olah terbuat dari emas, terus menghantam dua senjata pembunuh besar, menunjukkan tanda-tanda menghancurkan sabit kematian dan roda harta karun Buddha surgawi. Satu demi satu, karakter emas besar menekan si kembar. Tidak ada cara untuk melarikan diri atau bersembunyi, dan mereka langsung hancur berkeping-keping. Saat si kembar dibunuh, sabit kematian dan roda harta karun Buddha surgawi juga dihancurkan berkeping-keping oleh jimat emas itu. Tak jauh dari situ, si kembar takdir muncul kembali sambil membawa dua harta karun. Nomor 1 tersenyum ringan dan melangkah maju. Tuhan berkata, hancurkan. Si kembar takdir yang baru saja bertransformasi terbunuh lagi dan menghilang di antara langit dan bumi. Segera muncul dari arah lain. Nomor 1 mengerutkan kening dan menghela nafas, ini memang kekuatan magis yang langka. Sayangnya levelmu lebih rendah dari levelku, dan kekuatan magisku tidak takut padamu. Meskipun tidak dapat menghancurkanmu, itu lebih dari cukup untuk menekan kamu. Kata Master Kutukan Pirang saat dia menggumamkan kata-kata, mantra emas keluar dari mulutnya, masing-masing sebesar rumah. Sepotong kar. Akter emas berkumpul, seperti awan emas yang melimpah, menenggelamkan Chu Xingguang, dan akhirnya terkondensasi menjadi susunan bintang berujung 6. Di atas bidang seni bela diri, 6 bintang emas besar bersinar. Si kembar takdir terperangkap dalam susunan bintang berujung 6 dan terpaku kuat di sana. Sedikit kecemerlangan terus mengalir keluar dari tubuh si kembar dan melonjak menuju 6 susunan bintang berujung 6. 6 bintang emas secara bertahap menjadi lebih terang. Semua orang di luar pengadilan tersentak. Ini mengekstraksi kekuatan Chu Xingguang dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyegel dirinya sendiri. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh si kembar takdir, kekuatan supernatural nomor 1 yang luar biasa dan kuat memungkinkan semua orang untuk benar-benar melihat tirani dari apa yang disebut 10 master teratas. Belum lama ini, Xiao Chen juga mengalahkan Chu Xingguang, tetapi itu jauh lebih sulit dari ini. Sekarang Kekaisaran Romawi nomor 1 sangat terampil, semua orang pasti merasa kagum di dalam hati mereka. Akui kekalahan. Di belakang, seseorang meneriakkan dua kata ini untuk Chu Xingguang. Nomor 1 menunjukkan senyuman kabur dan menggumamkan mantra, dan susunan bintang berujung 6 yang besar perlahan menghilang. Chu Xingguang jatuh terpuruk dan berjalan menuju kemahnya selangkah demi selangkah, tampak sangat sedih. Aku ingin bertanya lagi, apakah Xiao Shuishui ada di sini? Aku benar-benar ingin melawannya di pertarungan ketiga, teriak nomor 1 beberapa kali berturut-turut. Xiao Chen sangat tenang di tengah kerumunan, dia tidak ingin mengambil tindakan saat ini. Dia tahu bahwa beberapa tuan dari keluarga Hu sedang menunggunya muncul. Tidak ada yang maju untuk menantang nomor 1. Saat ini, salah satu dari 10 penguasa kerajaan Dasang akan keluar. Jika tidak ada yang menantangnya, hanya 10 besar ini yang akan mengambil tindakan. Ini adalah seorang pemuda berpakaian putih, tinggi dan tegap, berjalan seperti naga dan harimau. Meski wujud aslinya tidak bisa terlihat dengan jelas, dilihat dari postur tubuhnya, dia jelas merupakan pemuda yang luar biasa. Tepat ketika kerajaan Sang Agung nomor 1 hendak berduel dengan Kekaisaran Romawi nomor 1, seorang pria bergegas keluar dari aliansi keagamaan dan berteriak, "Tunggu, saya ingin menantang kerajaan Sang Agung No. 1. Manusia menunggangi serigala raksasa dengan senjata sepanjang 2 meter. Pedang dua tangan itu melesat dengan cepat. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari pusat lapangan,
akselerasinya semakin tajam, dan ombak besar mengalir deras seperti angin dan mulai berlari kencang. Pedang raksasa itu seperti sambaran petir, menembus kehampaan dan menebas ke depan. Dasang Guo nomor 1, seperti pohon pinus suci, berdiri tak bergerak dan bangga. Ketika pedang seterang kilat itu berjarak kurang dari 1 meter darinya, matanya tiba-tiba mengeluarkan 2 berkas cahaya yang menakutkan. Puff! Ah! Darah berceceran dan jeritan keluar. Nomor 1 kerajaan Sang Agung menembakkan 2 cahaya ilahi dari matanya, yang sebenarnya menembus dada dan perut ksatria itu. Meskipun dia tidak terbunuh, kerusakannya sangat serius. Ksatria di belakang serigala raksasa tiba-tiba jatuh ke tanah, darah mengalir keluar. Saat serigala raksasa ganas itu bertemu dengan 2 mata dingin di depannya, dia ternyata sama jinaknya dengan Shiba Inu, dia malah menyelipkan ekornya dan kabur. Semua orang merasa ngeri. Tingkat kultivasi seperti itu benar-benar menakutkan. Tatapannya bisa membunuh orang, dan momentumnya bisa menakuti serigala raksasa yang ganas. Dari awal sampai akhir, orang nomor 1 Kekaisaran Romawi menyaksikan dengan mata dingin dan tidak berkata apa-apa. Apakah Xiao Sui ada di sini? Pemuda berbaju putih itu berjalan mengelilingi lapangan dengan langkah naga dan langkah harimau. Matanya menyapu semua orang, sepertinya mencari keberadaan Xiao Sui, dan berteriak, Xiao Sui, keluar dan bertarung. Petik 2. Siapa ini? Mengapa kamu ingin melawan Xiao Sui? Banyak orang menanyakan pertanyaan ini. Yin Ying, putri ketiga kerajaan Dasang, mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa. Sepertinya itu, keturunan dari pisau terbang Xiao Li. Itu dia, tidak heran matanya bisa membunuh orang, itulah cahaya ajaib dari pisau terbang itu. Adegan itu menjadi gempar, itu pastilah kerajaan Sang Yang Agung. Sosok generasi muda yang benar-benar luar biasa. Xiao Chen tidak bisa berkata-kata. Orang nomor 1 di kedua sisi memintanya untuk bertarung. Dia sangat memikirkannya, tapi dia juga tahu mengapa pemuda berkulit putih itu mencarinya. Ketika mereka berada di Pulau Naga, Liu Mu membunuh seorang pria bernama Wang. Keturunan pisau terbang Tong, aliansi agama diam, dan tidak ada yang berani bertarung lagi. 10 master teratas layak menyandang nama mereka, dan mereka semua memiliki kekuatan magis yang tak terbayangkan. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh orang biasa akan memulai pertarungan sesungguhnya. Tampan sekali. Belalang tampan ini sangat tampan. Aku ingin menangkap belalang tampan ini dan membawanya pulang dan menatapnya setiap hari. Berkumpul bersama. Ketika dia sampai di sisi Xiao Chen, dia melambai kepada pemuda berbaju putih dan berteriak, belalang tampan. Belalang tampan. Hei, ada belalang tampan di sebelahku juga. Lolita kecil sepertinya satu-satunya yang ada di sana. Menemukan Xiao Chen, mereka menatap Xiao Chen dengan wajah kecil terangkat. Wajah kecil mereka yang merah muda memerah, bulu mata mereka yang panjang bergetar, dan mata besar mereka penuh dengan kecerdasan. Belalang tampan, kamu adalah Xiao Sui. Aku mengenalimu. Aku ingin mengantarmu pulang. Tidak, tidak. Belalang tampan adalah Xiao Chen. Aku menyukaimu. Aku ingin membawamu kembali dan mengawasimu setiap hari. 2 lolita kecil berwarna merah muda, satu di kiri dan satu lagi di kanan, memeluk lengan Xiao Chen, yang langsung mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Xiao Giansui, Xiao Chen, ini tidak terbayangkan. Sejak kedua lolita kecil yang manis, imut, merah jambu dan lembut itu memeluk lengan Xiao Chen, dia tahu bahwa kedua gadis kecil ini jelas bukan manusia, dan 2 kekuatan suci benar-benar melumpuhkan lengannya. Yang paling penting adalah mereka benar-benar tahu bahwa Xiao Sui adalah Xiao Chen.
Dua malaikat kecil Lolita sangat luar biasa. Apa? Xiao Piansui adalah Xiao Chen. Xiao Piansui adalah Xiao Chen. Saat ini, beritanya seperti meteor yang jatuh ke bumi, membelah langit, menerangi bumi, membuat semua orang sangat mengejutkan. Terkena, pada saat ini, identitas Xiao Chen terungkap. Beberapa auman harimau terdengar dari barat. Pada saat yang sama, lusinan pemikiran spiritual yang kuat dari segala arah menyapu tempat ini. Di lapangan, mata penguasa nomor satu Kekaisaran Romawi, yang bisa berbicara dengan karakter emas, tiba-tiba bersinar. Dan pemuda berkulit putih yang diakui sebagai penerus pisau terbang Xiao Li memiliki dua sambaran petir di matanya, dan cahaya terang melesat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen senang dan tidak takut, dan dua cahaya ilahi keluar dari matanya. Retak, petir menari, dan sambaran petir tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah pertarungan antara Xiao Chen dan pemuda berbaju putih. Itu disebabkan oleh aura pembunuh di mata mereka, yang benar-benar berubah menjadi keunggulan yang substansial. Pada saat yang sama, orang-orang dari segala arah segera mundur, dan sebuah ruang terbuka besar tiba-tiba muncul. Hanya ada dua Lolita kecil berwarna merah muda yang tersisa, satu memegang lengan Xiao Chen di kiri dan yang lainnya di kanan, dan dia berdiri dengan bangga di ruang terbuka. Retak, kilatan di mata mereka berbenturan untuk terakhir kalinya. Xiao Chen dan pemuda berbaju putih saling memandang, dan pada saat yang sama menyingkirkan keunggulan besar D. An niat membunuh mereka. Dia setara dengan Xiao Li, salah satu dari 10 penguasa kekaisaran Sang Besar. Keturunan Xiao Chen langsung menjadi fokus lapangan. Semua mata tertuju pada Xiao Chen. 10 master teratas kerajaan Dasang menunjukkan ekspresi terkejut. Peri dari Chihang Sword Studio, penyihir dari Istana Tianmo, dan beberapa tuan muda terkuat lainnya yang identitasnya tidak diketahui semuanya sejenak menatap Xiao Chen sejenak. Di sisi lain, 10 master teratas yang dilatih oleh beberapa agama besar menggunakan metode rahasia semuanya menatapnya dengan tenang. Pikiran spiritual bahkan master yang lebih tua pun terlintas. Zhao Liner tidak berdaya, dan mata putri ketiga Yin Ying bersinar dengan cahaya aneh. Dan dia berkata pada dirinya sendiri, itu dia. Qi Lao, Yu Wenfeng, Ah Bing, Ah Sui, dan Huo Niao semuanya tampak tidak percaya. Yan Qingcheng yang cantik itu linglung untuk beberapa saat, tidak pernah menyangka bahwa Xiao Piansui, yang telah minum di meja yang sama dengannya, sebenarnya adalah orang yang sama 3 tahun lalu, dengan tatapan tidak percaya di matanya. Harimau putih itu meraung keras, dan suaranya mengguncang langit. Beberapa bayangan putih besar melintasi langit dan menghilang ke kerumunan tidak jauh dari sana, membentuk pengepungan dan memblokir tempat itu. Kembalikan martabatku yang sebenarnya. Pada saat ini, dengan minuman ringan, penampilan Xiao Chen berubah drastis dalam sekejap, tulangnya mengeluarkan suara, krak-krak-krak, dan dalam sekejap dia mengembalikan penampilan aslinya, dengan alis panjang seperti pedang, dan mata seperti bintang, tubuhnya yang tinggi dan lurus berdiri gagah di lapangan. Hanya saja, kedua loli kecil itu seperti ekor kecil, memegang erat lengannya dan menolak melepaskannya. Mulutku ngiler, aku suka belalang yang tampan. Bab 252 berani. Pada saat ini, identitas Xiao Chen terungkap, dan berita itu langsung menyebar seperti tsunami ke seluruh arena seni bela diri, membuat banyak orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Sui dan Xiao Chen adalah orang yang sama. 3 tahun lalu, kota Kaisar mengalami pendarahan dalam semalam, 5 dewa meninggal, dan dunia sedih ketika binatang kecil seputih salju keke menghilang. Malam itu, kabar Xiao Chen menyebar ke seluruh hutan belantara selatan. 3 tahun kemudian, Xiao Sisui tiba-tiba muncul,
berperang melawan Chu Xingguang, dan menyapu bersih anak-anak keluarga Yindu demigod keluarga Hu dan membelahnya menjadi dua di pinggiran barat Yindu. Namanya mengejutkan ibu kota dinasti Shang. Tanpa diduga, kedua orang ini adalah orang yang sama. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Banyak orang tampak tidak percaya. Xiao Piansui ternyata adalah Xiao Chen. Ternyata itu dia, ternyata dia. Berita ini menyebabkan keributan, semua orang berbicara, dan semua mata tertuju ke sini. Tentu saja, tidak semua orang mengetahui identitas aslinya. Beberapa orang sudah mencurigainya. Bahkan keturunan pisau terbang di antara 10 penguasa kerajaan Sang Agung sudah mengetahuinya dan berkata pada dirinya sendiri, itu benar-benar kamu. Qing Cheng untuk beberapa saat setelah kehilangan kesadaran, ekspresinya menjadi sangat rumit, dan dia berkata pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi. Itu sebenarnya dia, Zhao Liner, orang suci dari kultus matahari, sedikit mengernyitkan wajahnya dan mengertakkan gigi dan berkata, orang ini, dikenali seperti ini, itu tidak baik. Kendalikan. Di sampingnya, Pegasus kecil berkedip dengan sepasang mata besar seperti bintang, menunjukkan tampilan yang baik, dan menatap ke arah Xiao Chen hati-hati. Dalam hal urutan kenalan ketika mereka berada di Pulau Naga, sebelum bertemu Zhao Liner, Pegasus kecil telah bergaul dengan Xiao Chen selama beberapa hari, dan bahkan menyelamatkan nyawa Xiao Chen dari cakarnya, seorang Tyrannosaurus. Dapat dikatakan bahwa itu adalah dermawan Xiao Chen. Tidak jauh dari situ, Chu Xingguang, yang telah dikalahkan oleh Xiao Chen, menghela nafas dan berkata, ternyata itu dia. Baru sekarang aku tahu dengan siapa aku sebenarnya kalah. Tapi itu tidak adil. Keluarga bangsawan Du. Dia dan wanita bangsawan itu tiba-tiba menyadari bahwa sekarang setelah berita itu terungkap, semua orang mengerti apa yang terjadi. Mereka juga tahu bahwa manusia setengah dewa yang meninggal di keluarga Hu pasti ada hubungannya dengan Xiao Piansui, karena dia adalah mantan Xiao Chen. Orang kuat yang berani membunuh setengah dewa 3 tahun lalu akan terkejut membunuh setengah dewa keluarga Hu 3 tahun kemudian. Banyak kultivator muda yang berpikir demikian. Di mata mereka, Xiao Chen jelas merupakan orang kuat dengan kekuatan yang menakutkan, makhluk yang membuat lawannya gemetar. Di samping putri ketiga Yin Ying, Jin Zi memamerkan giginya dan memandang Xiao Chen dengan marah. Keturunan dewa ini memiliki perasaan spiritual yang sangat tajam. Dia memperhatikan petunjuk itu ketika pertama kali melihat Xiao Chen, tetapi Xiao Chen menutupinya dengan sangat baik pada saat itu, dan hal itu tidak dianggap serius pada saat itu. Sekarang, tiba-tiba ia memahami kebenaran, yang membuatnya sangat marah. Ia masih ingat saat binatang kecil itu menghancurkannya dan nyaris lolos dari kematian, dan ia juga penuh permusuhan terhadap Xiao Chen. Putri ketiga Yin Ying menghibur Jin Zi, dengan cahaya aneh di matanya. Dia harus memenangkan hati orang ini. Potensinya sendiri sebanding dengan 10 master teratas kepala yang membuat semua kekuatan kuat iri. Bis, itu jelas merupakan binatang yang menentang surga, dan pencapaiannya di masa depan sungguh tak terbayangkan. 10 master teratas kekaisaran Romawi semuanya telah mengunci Xiao Chen. Mereka akan dengan cermat menganalisis dan mempelajari master muda terkenal di daratan mereka bahwa orang ini itu tidak sederhana. Bahkan dibandingkan dengan dewa masa depan agama mereka, mereka belum tentu lebih lemah. Beberapa wanita di antara 10 orang itu sangat anggun, rambut pirang mereka seperti sinar matahari yang cemerlang, menari lembut tertiup angin, dengan seberkas cahaya keemasan, wajah mereka yang cantik dan tiada taraf menjulang di kabut diam-diam berspekulasi tentang hubungan antara keturunan pisau terbang dan Xiao
Hasil dari benturan mata Chen Yan adalah menyimpulkan kekuatan tempur Xiao Chen yang sebenarnya. Belum lagi 10 master teratas di pihak negeri Dasang, mereka lebih memperhatikan kekuatan Xiao Chen. Lagi pula, mereka berdua berasal dari suku Dongfang, dan di antara mereka adalah keturunan pisau terbang paling terkenal yang baru saja dia miliki bertarung dengan Xiao Chen. Peri dari Sanggar Pedang Cihang dan penyihir dari Istana Tianmo telah membuat beberapa perhitungan di pikiran mereka, dan beberapa lainnya juga memiliki pemikirannya sendiri. Adapun para tetua rahasia, pemikiran mereka bahkan lebih rumit. Kebanyakan orang ingin merekrut Xiao Chen ke dalam keluarga dengan berbagai cara. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah bahwa binatang seputih salju yang menantang langit akan segera kembali. Itu milik Xiao Chen. Siapapun yang merekrut Xiao Chen setara dengan memegang raja tertinggi di masa depan. Dia adalah raja yang bisa menyapu dunia. Tempat terbuka tempat Xiao Chen berdiri dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat dari segala arah, dan tuan dari keluarga Hu telah menutup area tersebut. Tapi kedua lolita kecil yang lugu dan lincah itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya, berpegangan pada lengan Xiao Chen. Pada saat ini, tidak hanya Xiao Chen, tetapi juga beberapa orang di dekatnya telah memperhatikan bahwa kedua lolita kecil berwarna merah muda itu jelas bukan orang biasa. Xiao Chen berusaha keras beberapa kali, tetapi dia tetap tidak bisa menyingkirkannya. Tentu saja, jika dia mencoba yang terbaik, dia masih yakin bisa menyingkirkannya, tetapi itu tidak perlu. Adik perempuan, mengapa kamu menahanku? Gadis berusia 7 atau 8 tahun memiliki kekuatan seperti itu. Asal-usul mereka pasti luar biasa. Xiao Chen 80% yakin bahwa mereka bukan manusia, dan dia tidak mau menyinggung mereka dan orang lain. Belalang tampan, kami ingin mengantarmu pulang. Kulit kedua lolita kecil itu berwarna putih kemerahan, jernih dan berkilau, dan matanya penuh cahaya licik. Penampilannya yang berwarna merah jambu dan imut membuat orang tidak bisa mendapatkannya marah sama sekali. Siapa namamu? Namaku Linglong. Namaku Tutu. Linglong Tutu, nama yang sangat merah muda dan lembut. Xiao Chen berkata sambil tersenyum, kalian lepaskan dulu tentang aku. Aku akan menjadi tamu di rumahmu nanti. Tunggu. Kedua wajah kecil berwarna merah muda itu penuh dengan ekspresi licik. Xiao Chen diam-diam berpikir bahwa kedua gadis kecil itu pasti tidak melepaskannya karena mereka menyukai apa yang disebut belalang tampan. Mereka sudah siap, tapi tidak perlu membiarkan dua lolita kecil yang lucu keluar. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, bukankah itu akan menjadi penyesalan seumur hidup? Meskipun tuan dari keluarga Hu tidak segera mengambil tindakan, niat membunuh mereka menjadi semakin kuat, dan semua orang di sekitar mereka mundur. Niu Ren melompati, dan dia juga melihat sifat luar biasa dari kedua lolita kecil itu, yang sepertinya membuat Xiao Chen tidak bisa melarikan diri. Sambil menggoyangkan sepasang tanduk besar, Niu Ren berjongkok dengan senyuman di wajahnya dan berkata, dua adik perempuan. Tolong, Raja Iblis Banteng ada di sini. Sementara Linglong dan Tutu berteriak, keduanya cahaya ilahi Tao tersapu, menyebabkan Niu Ren terbang keluar. Dan pada saat ini, Jin San Yi Ben benar berjalan mendekat, tidak peduli bahwa tuan dari keluarga Hu tidak jauh, dan sepertinya benar-benar membuktikan bahwa dia adalah seorang pembunuh di bawah matahari. Namun, kecuali Xiao Chen dan yang lainnya, tidak ada yang benar-benar tahu bahwa pria malang ini adalah Jin San Yi. Jika dia muncul di depan keluarga Hu seperti ini, mereka tidak akan mengira bahwa dia adalah musuh generasi muda keluarga mereka. Paman, bawa kamu pergi melihat ikan mas, paman yang aneh. Oke, aku.
Pria malang itu menggaruk wajahnya dengan kesal dan mengambil makanan ringan yang lengket. Aku tidak, aku tidak akan ikuti kamu satu persatu. Pengetahuan umum, aku akan pergi dan melihat ikan mas itu sendiri. Kedua lolita kecil berwarna merah muda itu tertawa dan tampak sangat bahagia. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Chen meledak dengan cahaya terang, dan dalam sekejap, itu menjatuhkan mereka, dan kemudian naik ke langit. Tetapi pada saat ini, dua gadis kecil berlari seperti kilat, dan mereka benar-benar bisa terbang. Xiao Chen membuka dunia 8 fase dan terus mengubah arah di langit dengan gerakan yang sangat cepat. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kedua lolita kecil itu tidak jauh di belakang. Mereka sepertinya hampir tidak bisa mengikuti. Bagaimanapun, kekuatan magis dunia fase 8 lebih unggul. Kedua wajah kecil lolita kecil itu memerah dan mereka berhenti di udara dengan terengah-engah. Sinar cahaya putih membubung ke langit, dan seekor harimau putih besar menghalangi jalan Xiao Chen, membuat auman harimau yang keras hingga membuat bumi bergetar. Banyak orang di bawah terkejut dan pingsan. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Dia memandang harimau putih itu dengan tenang dan berkata, "Dia ada di sini. Apakah kamu membunuh dewa keluarga Hu di luar Yindu?" Dia. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Itu adalah satu hal untuk ditebak, tetapi itu adalah hal lain yang harus dikonfirmasi. Seorang setengah dewa, sebenarnya dibunuh oleh Xiao Chen. Ini jelas berbeda dengan membakar nyawanya untuk membunuh setengah dewa 3 tahun lalu. Kamu harus menerima nasibmu. Harimau putih di langit menjadi cemas setelah mendengar ini, dan bergegas maju sambil mengaum. Cahaya putih yang luar biasa seperti lautan yang mengamuk, bergulung dan mengalir deras, menghancurkan sebagian besar langit, dan tenggelam menuju Xiao Chen. Momentum harimau putih terlalu ganas dan kekuatannya tidak terbayangkan. Dua sinar cahaya berwarna seperti pelangi ilahi yang mencapai langit. Mereka mendekati gelombang udara putih dalam sekejap, dan langsung menghancurkan energi kekerasan. Seperti manik dewa yang memperbaiki laut, mereka menstabilkan lautan yang marah dan berhasil cuaca tenang dan langit kembali cerah. Ini terjadi begitu tiba-tiba, dari kekerasan hingga sekejap mata. Semua orang kaget. Semua ini sebenarnya dilakukan oleh dua lolita kecil, tapi mereka sepertinya sedang mabuk. Kedua wajah kecil mereka memerah, dan ada beberapa butiran keringat yang menggantung di dahi halus mereka ini. Agak sulit untuk keluar dari mereka sekarang. Tapi ini cukup mengejutkan semua penonton. Kedua lolita kecil ini, berusia 7 atau 8 tahun, benar-benar menerima pukulan keras dari seorang demigod. Harimau putih itu geram, namun saat melihat kedua lolita kecil itu, ia kembali menelan nafasnya. Bukan hanya dia, tapi semua orang canggih itu diam-diam menebak bahwa latar belakang kedua gadis kecil itu pasti ada sesuatu yang besar, ada orang yang tak terbayangkan di belakang mereka. Jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Kamu tidak boleh memukul belalang tampan itu. Kita harus membawanya pulang dan menatap belalang tampan itu setiap hari. Suara seorang anak yang tersenyum melayang di langit, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa mereka adalah dua gadis kecil yang sederhana. Mereka berdua pasti berhati-hati, dan mereka pasti menaruh banyak perhatian pada mereka. Pada saat yang sama, putri ketiga kerajaan Dasang melambaikan tangannya, dan 5 orang tua naik ke udara dan muncul di langit, menghalangi harimau putih. Yin Ying tenang dan tenang di bawah, berbicara dengan suara alami tanpa gejolak emosi. Hari ini adalah pertarungan persahabatan antara anak muda terkuat dari Kekaisaran Sang Besar dan Kekaisaran Romawi.
Jika Anda ingin membalas dendam, silakan pergi ke tempat lain dan jangan-jangan ganggu pertunjukan pencak silat. Petik 2. Meski tidak ada teguran atau ancaman, terlihat jelas dia tidak puas dengan macan putih dan ingin memaksanya pergi. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan berani melakukan ini. Bagaimanapun, keluarga Hu bukanlah keluarga biasa dan memiliki sejarah panjang. Kaisar Suci Macan Putih adalah karakter kejam yang berani menantang Sang Buddha. Namun, keluarga kerajaan-kerajaan Sang Agung berbeda. Ada sosok besar di belakang mereka yang mendukung mereka. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mengguncang keluarga kerajaan super yang semakin kuat di bawah? Kedua lolita kecil itu terbang ke sisi Xiao Chen dan menunjuk ke arah harimau putih tidak jauh dari situ. Saya juga punya beberapa kucing putih besar seperti ini di rumah saya. Mereka sama sekali tidak menyenangkan. Kata-kata polos itu mengejutkan rahang semua orang adalah perasaan yang konyol. Kucing putih besar, apakah yang dia bicarakan tentang harimau putih asli? Tidak banyak harimau putih asli di keluarga Hu. Ini hanya setengah manusia dan setengah harimau, sangat kuat. Menangkap harimau putih asli dan memeliharanya di rumah adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga biasa. Kentut, seorang pria muda bergegas dari bawah. Dia tampak seperti baru berusia 20-an. Dia jelas-jelas adalah tuan muda dari keluarga Hu di udara, itu sudah cukup. Menunjukkan kekuatannya, dia menatap tajam ke arah kedua lolita kecil itu. Sosok-sosok itu bergoyang, dan beberapa bayangan lagi naik ke langit. Mereka adalah 3 pria tua dan 2 wanita. Yang satu sedingin es, dan yang lainnya sangat cantik. Mereka berhenti bersama di depan pemuda itu, jelas takut dia akan menimbulkan masalah besar. Kedua lolita kecil berwarna merah muda itu tidak membalas, mereka hanya mengerutkan bibir dan mendengus 2 kali. Harimau putih berubah menjadi lelaki tua, menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, "Hari ini kami di sini untukmu. Jika kamu adalah manusia, ayo ganti tempat untuk bertarung." Xiao Chen sangat marah hingga dia ingin tertawa, dan berkata tanpa ampun, "Kamu sakit. Banyak sekali di antara kamu, jadi kamu berani mengajakku bertarung di tempat lain. Kenapa kamu tidak bilang saja? Cari saja tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan pukul aku naik." Omong kosong, keluarga Hu kami terkenal di seluruh negeri. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Akan aneh jika tidak melakukan ini. Xiao Chen sudah berselisih dengan keluarga Hu. Dia berbicara tanpa ampun, dan menyodok bagian yang sakit, berkata, 3 tahun lalu, di kota Tiandi, kamu sangat tidak tahu malu, 2 dewa bergabung dengan 4 dewa dari keluarga Hai untuk berurusan denganku. Kamu masih berani menyebutkan kata itu, prestise, kamu sangat tidak tahu malu. Diam, kamu membunuh dengan kejam, keluarga Hu saya berusaha menghilangkan kekerasan. Oleh karena itu, tidak perlu mengatakan sesuatu yang adil kepada Anda 3 tahun lalu. Pemuda di udara menderu, menyela kata-kata Xiao Chen, tidak ingin dia membeberkan kekurangan keluarga Hu. Persetan dengan anti kekerasan, itu semua hanya karena binatang kecil seputih salju itu membunuh harimau putih kecil itu dalam kompetisi pertarungan binatang yang adil. Memikirkan masa lalu, Xiao Chen menjadi sangat marah dan berkata, "Apa yang terjadi 3 bertahun-tahun yang lalu? Hal itu dah lama diketahui seluruh dunia, tetapi Anda masih berani menyebutkannya lagi. Bukankah ini menyembunyikan telinga Anda di depan seluruh dunia?" Dia dikelilingi oleh orang-orang dan menyanjungnya seperti bintang yang memegang bulan. Dia selalu baik dan baik hati kemanapun dia pergi. Persetan denganmu, kaulah yang dimarahi. Xiao Chen mengutuk lagi, memarahi keluarga Hu di depan semua orang di dunia dan di depan banyak kultivator.
Wanita cantik itu menghentikan pemuda yang gemetar karena marah, maju selangkah dan berkata kepada Xiao Chen, kebaikan dan kebenaran keluarga Hu saya diketahui dunia, dan prestise kami tidak akan pernah jatuh. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk melakukannya menjebakku dan membuang air kotor. Kamu akan mati hari ini. Petik 2. Kamu, keluarga Hu, tidak lagi tahu apa itu rasa malu. Kamu cukup berkulit tebal untuk menahan ratusan pukulan dari Tuan di alam keabadian. Jangan menyebutkan kebajikan, kebenaran, dan prestise. Itu hanya akan mengundang cemoohan. Kamu bukan apa-apa, hanya sekelompok binatang buas. Kalimat terakhir Xiao Chen sangat kejam, menusuk titik sakit keluarga dengan darah keluarga. Macan putih mengalir di tubuh mereka. Apa yang membuat Xiao Chen kehilangan ketenangannya hari ini terutama karena dia teringat adegan di mana binatang kecil seputih salju itu mati untuknya. Adegan dari 3 tahun lalu muncul di benaknya tanpa disadari. Kamu, sangat berani. Wanita cantik itu menjadi sangat marah. Dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata dengan keras, aku tidak akan membunuhmu segera. Setelah aku menangkapmu, aku akan mengalahkan jiwamu dan perlahan-lahan menekannya, kamu sampai kamu mati. Jika bukan karena beberapa lelaki tua yang dikirim oleh Yin Ying untuk menghalangi jalan mereka, keluarga Hu mungkin akan segera maju. Saya mendengar kata-kata kejam yang sama 3 tahun lalu, dan anggota keluarga harimau sendiri mati. Arena seni bela diri di bawah sudah dalam keributan. Xiao Chen dengan marah memarahi tuan keluarga Hu di langit, yang membuat banyak orang merasa lega. Dalam beberapa tahun terakhir, kesombongan keluarga Hu terlalu sombong, yang telah membuat banyak orang kekuatan yang kuat tidak puas. Sayang, aku akan menghancurkanmu sampai mati sebentar lagi. Bahkan lelaki tua di antara tuan dari keluarga Hu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia berkata dengan dingin, keluarga Hu ku sangat kuat di dunia, tidak ada seorang pun yang berani melakukan ini. Penghujatan, hari ini saya akan menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil dan melakukan pembunuhan besar. Besaran, setidaknya menurutku tidak. Aku akan membunuh keluarga Hu jika aku mau. Jika kamu ingin memotong, potonglah. Semua orang dapat melihat bahwa Xiao Chen sedang marah. Dia menunjuk ke orang tua itu dan berkata, bukan hanya hari ini yang besar menindas yang kecil, oke. Anda selalu seperti itu. Jadi, jangan bicara omong kosong untuk menggosokkan emas ke wajah Anda. Jika Anda tidak tanpa malu-malu menindas yang kecil, bagaimana Anda bisa, para dewa dari keluarga Hu, mati di tanganku? Ini adalah sifatmu yang tidak tahu malu. Mulailah membunuh. Aku mendengar lelucon. Aku akan memuaskanmu. Cepat atau lambat, aku akan membuat keluarga Hu menjadi sungai darah. Chen, kamu harus dibunuh. Kamu harus dibunuh. Pemuda dingin dari keluarga Hu. Wanita itu juga terangsang oleh amarah, dan matanya dipenuhi kebencian. Dia menatap Xiao Chen dan berkata, kedua sepupuku dibunuh olehmu di Hindu belum lama ini. Sulit untuk membayar nyawamu hari ini. Kami harus eksekusi lebih awal. Persetan, Xiao Chen tidak menahan diri sama sekali karena pihak lain adalah seorang wanita yang menakjubkan, dan berteriak dengan marah, hanya kamu, keluarga Hu, yang bisa membunuhku, kalau tidak aku akan membunuh kedua pecundang itu. Apa logikanya? Fas, apakah kamu sakit? Wanita dingin itu terbiasa dihormati oleh orang lain, dan dia benci dipanggil Fase. Dia menunjuk ke arah Xiao Chen, tubuhnya yang halus gemetar. Banyak orang di bidang seni bela diri di bawah tertawa, dan semua orang tidak puas dengan kesombongan keluarga Hu. Hampir semua orang tahu tentang apa yang terjadi 3 tahun lalu.
Apa yang terjadi ketika binatang seputih salju itu menghilang tidak mungkin tidak menyebar ke seluruh dunia. Kali ini, total 4 tuan senior dan 3 tuan muda dari keluarga Hu datang ke sini. Mereka semua menatap Xiao Chen dengan penuh kebencian, mata mereka hampir terbakar. Xiao Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi manusia. Pemuda di antara mereka, yang pada awalnya bertengkar dengan Xiao Chen, menunjuk ke arahnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Jangan bersembunyi di balik makhluk abadi tua itu. Apakah kamu berani datang dan membunuhmu? Aku akan membunuhmu dengan 1 jari. Xiao Chen tidak bisa menahan amarahnya terhadap keluarga Hu. Dia bertanggung jawab atas kematian binatang kecil seputih salju itu. Duri abadi di hati. Tentu saja, mengatakan hal ini juga membuat marah anak-anak muda keluarga Hu. Benar saja, tuan muda dari keluarga Hu sangat marah dan ingin bergegas, tetapi dihentikan oleh 4 tuan senior. Haha, selalu bersembunyi di balik orang-orang tua yang sudah mati di keluargamu, dan selalu bersembunyi dariku, kalau tidak aku akan membunuhmu seperti memotong sayuran. Xiao Chen menunjukkan kegilaannya, dan begitu agresif hingga pemuda dari keluarga Hu berkeping-keping. Jika Anda mendapatkan gigi baja, Anda harus bergegas. Tuan senior dari keluarga Hu berteriak, Xiao Chen, jangan terlalu sombong. Kami hanya tidak ingin mengambil tindakan di sini karena kami menghormati putri ketiga kerajaan Sang Agung. Jika tidak, bagaimana saya bisa, nak? Dari keluarga Hu, lebih buruk darimu. Haha, lelucon yang sangat besar. Xiao Chen berteriak kepada Yin Ying di bawah, tolong gunakan tanah itu agar aku bisa melawan tuan muda Hu keluarga. Jika mereka takut, saya bisa melawan semua tuan muda dari generasi mereka. Xiao Chen menunjuk ke arah pemuda yang marah di seberangnya, wanita cantik, dan kecantikan yang dingin dan menakjubkan. Ini, ya, hari ini adalah duel antara orang muda dan orang berkuasa. Aku mengizinkanmu bertarung di sini, tapi hanya untuk generasi muda. Yin Ying mengatakan ini, jelas condong ke arah Xiao Chen, menunggu untuk memblokir tuan yang lebih tua keluarga Hu. Intervensi dimungkinkan di sini. Keluarga kerajaan dari Kerajaan Sang Agung mendapat dukungan dari seseorang yang setinggi langit, dan mereka tidak takut pada keluarga manapun di daratan. Bahkan jika keluarga Hu sedikit tidak puas karena hal ini, itu tidak masalah bagi keluarga kerajaan-kerajaan Sang. Yang paling penting adalah jika mereka bisa mendapatkan binatang kecil seputih salju, mereka mungkin menjadi penjaga tertinggi lainnya di masa depan. Oke, begitulah seharusnya. Jika kamu punya nyali, biarkan generasi muda berduel. Petik 2. Bahkan 10 tuan muda teratas dari kerajaan Sang Besar dan Kekaisaran Romawi tertarik untuk melihat metode Xiao Chen dan keterampilan unik yang kuat dari keluarga Hu. 2 lolita kecil berwarna merah muda mengerutkan hidung lucu mereka, mengedipkan mata ke arah Xiao Chen, dan berkata, belalang tampan, bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu tidak membutuhkan kami untuk membantumu? Xiao Chen memberi isyarat agar mereka minggir, dan kemudian melihat ke harimau beberapa tuan muda dari keluarga mencibir, kamu mendengar ini, majulah bersama jika kamu takut kalah. Aku akan membunuh kalian bertiga sendirian. Jika ada murid keluarga Hu yang diam-diam, keluarlah juga, dan aku akan melakukannya bunuh kalian semua sendirian. Sikap mencemooh seperti itu membuat darah banyak orang mendidih. Bahkan sebelum pertarungan, momentumnya sudah mencengangkan. Para majikan senior dari keluarga Hu ingin mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi sulit untuk berbicara di depan begitu banyak orang. Xiao Chen mencibir pada 3 tuan muda keluarga Hu dan berkata, aku akan membunuhmu seperti menyembelih anjing. Jika kamu penakut, keluarlah.
Jika kamu melihatku di masa depan, kamu akan selalu menghindariku. Tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri sama sekali. Aku akan membunuhmu. Tuan muda dari keluarga Hu tidak tahan lagi. Menghadapi tatapan begitu banyak orang, api kemarahan menembus kepalanya, dan dia meraung tanpa mempedulikan halangan dari tuan senior dari keluarga Hu. Dia berbalik ke arah Xiao Rush pergi di pagi hari. Yang muncul adalah skill terkuatnya, Tiger Roaring Soundwave. Saat dia bergegas, dia sudah membuka mulutnya dan meraung. Ilusi harimau putih besar muncul dan meraung ke langit di depannya terlihat jelas, berbentuk seperti riak-riak itu sangat kuat, berubah menjadi hitam pekat, seperti meteorit yang menabrak lautan kemarahan yang tak terbatas. Gelombang suara hitam besar yang nyata bergetar sepenuhnya ke satu arah, dan ruang itu hancur berkeping-keping hingga mencapai Xiao Chen, maju. Kekuatan magis dunia 8 fase terbuka, dan Xiao Chen muncul di langit lain dalam sekejap, tetapi gelombang suara hitam kematian mengikutinya seperti bayangan, menghancurkan ruang. Xiao Chen, kamu tidak bisa melarikan diri. Gelombang suara kematian harimau tidak akan pernah berhenti membunuhmu. Pemuda dari keluarga Hu mencibir sinis. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Xiao Chen tidak lagi melarikan diri. Dia menghindar bukan karena dia takut pada pihak lain, tetapi karena dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan karena dia punya firasat bahwa pertempuran akan lebih intens, sedang menunggunya. Gaya membunuh Tuhan. Saat bentuk tangannya runtuh, 4 sansu utama telah berada dalam debu selama 3 tahun. Biasanya mereka takut mengungkapkan identitas mereka, tetapi sekarang identitas mereka diketahui dunia, jadi mereka tidak lagi memiliki keraguan. Langit menyilaukan dan putih, seolah-olah ada tsunami. Rasanya seperti 4 gelombang bergulung ke langit. Ribuan pedang muncul di langit, menembus lautan awan, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menerobos langit. Di antara tangan kiri dan kanan Xiao Chen, pedang raksasa dan pisau raksasa yang mencapai langit muncul. Suara, dentang, mengguncang dunia. Pedang itu saling bertabrakan, menghancurkan gelombang suara kematian dalam sekejap dimusnahkan dan menghilang seketika. Pedang besar yang membentang ke langit sedang menutup. Itu seperti guntur yang meletus dari langit, dan ribuan pedang membanjiri langit seperti kilat yang tak terhitung jumlahnya. Saat pedang itu ditutup, pedang itu jatuh seperti pisau kematian raksasa yang memanen kehidupan. Tuan muda dari keluarga Hu semuanya mati, gelombang suara tersebar, dan pedang besar itu mendekat ke arahnya. Meskipun dia terbang dengan cepat, pedang besar itu telah memenuhi seluruh langit, menguncinya dengan kuat, membuatnya tidak mungkin untuk mengelak, dan niat membunuh mengikutinya kemana-mana. Sebagai upaya terakhir, inkarnasi eksternal keluar dari tubuhnya dan mati atas namanya. Ada seruan dari bawah, ternyata ada 3 inkarnasi luar, bisa dibayangkan betapa luar biasa orang ini. Ah! Jeritan itu menggemparkan bumi. Ketiga inkarnasi eksternal semuanya terputus, dan kemudian menghilang menjadi abu. Bahkan setetes pun tidak tersisa di udara. Saat mereka akhirnya bersatu, ada niat membunuh yang tak tertandingi setelahnya, potong kaki asli pemuda keluarga Hu. Gelombang darah menyembur keluar, dan tuan muda dari keluarga Hu menjerit dan berguling-guling di langit. Sebelum master senior keluarga Hu dari belakang bisa bergegas, Xiao Chen telah membuka dunia 8 fase dan bergegas ke arahnya, mengulurkan tangannya dengan kejam. Pemuda dari keluarga Hu itu marah dan tidak mau menyerah. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan energi hidupnya, yang berubah menjadi pedang tajam dan menembak ke arah Xiao Chen. Pedang hancur berkeping-keping, sulit bagi pedang manusia untuk melukai telapak tangan Xiao Chen. Sosok tinggi itu melewati langit, dan Xiao Chen menghilang di sana, hanya menyisakan mayat tanpa kepala. Dia muncul di langit lain,
memegang kepala berdarah di tangannya. Bunuh kamu seperti anjing. Kata-kata dingin bergema di langit. Seperti yang dia katakan, semua orang di arena seni bela diri di bawah sangat terkejut hingga penonton meledak dalam kegembiraan. Kamu membunuh saudaraku, dan aku akan bertarung denganmu. Wanita cantik dari keluarga Hu di kejauhan memiliki mata yang hampir pecah, dan matanya kabur karena api amarah. Kembalilah, teriak majikan senior keluarga Hu, yang segera membuatnya terbangun dari mimpi, dan dia mundur dalam kesedihan dan kemarahan. Namun, Xiao Chen tidak ingin melepaskan kesempatan ini dan mencibir, sekarang kamu telah mengambil langkah, jangan mundur. Kekuatan magis dunia 8 fase terbuka, dan dia bergegas maju seperti kilatan cahaya. Tuan senior dari keluarga Hu terkejut dan bergegas maju untuk menghentikannya. Kecepatan Xiao Chen sangat cepat sehingga seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Master senior dari keluarga Hu tiba lebih awal daripada mereka yang datang dari kejauhan. Langit dipenuhi cahaya, dan gaya membunuh dewa muncul kembali, menghancurkan serangan habis-habisan wanita cantik itu. Di saat yang sama, gelombang pedang spiritual campuran bergetar, menghancurkan salah satu lengan wanita cantik itu dalam sekejap. Jeritannya sangat keras, darah berceceran dan kabut darah memenuhi langit. Tuan senior keluarga Hu akhirnya tiba pada saat ini. Kamu tidak dapat melindunginya bahkan jika kamu datang. Xiao Chen membuka kekuatan magis dunia 8 fase, terhuyung menjauh darinya dalam sekejap, dan kemudian bergegas dari satu arah, membunuh wanita cantik itu lagi. Dunia ini sangat cepat. Dia sebenarnya ingin membunuh orang di bawah pengawasan tuan senior keluarga Hu. Xiao Chen sangat berani sehingga semua orang tercengang. Para tetua keluarga Hu bergegas maju dan bercanda bahwa jika Xiao Chen membunuh salah satu generasi muda di bawah perlindungan tuan tua, maka mereka tidak perlu hidup lagi dan wajah lama mereka akan dipermalukan. Hilangnya lengan seorang wanita cantik sudah membuat mereka kehilangan muka. 4 tuan senior dari keluarga Hu bergegas mendekat, dan Xiao Chen melarikan diri, benar-benar membunuh wanita dingin di sisi lain. Kamu, master senior dari keluarga Hu sangat marah. Xiao Chen terlalu sombong. Dia mengambil tindakan terhadap wanita cantik itu karena dia pernah mendapat masalah sebelumnya, tetapi junior lainnya tidak mengambil tindakan yang serius. Xiao Chen, beraninya kamu melakukan ini. Tuan senior keluarga Hu sangat marah. Mengapa tidak bisa seperti ini? Kamu bertanya dengan sangat kurang bijaksana. Bolehkah kamu mengandalkan orang yang lebih tua untuk membunuhku? Mulai sekarang, ketika aku melihat keturunan keluarga Hu, mereka akan menjadi seperti kamu, menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil dan membunuh mereka dengan kejam. Pada titik ini, Xiao Chen sudah bergegas ke wanita yang sangat dingin itu. Mundur, teriak master senior keluarga Hu. Wanita dingin itu mencibir, dan asap tak berujung memenuhi udara, menutup ruangan. Tunggu sampai mati, teriaknya dingin. Hanya kamu, tidak layak. Xiao Chen tahu bahwa dia ingin menjebaknya dan membiarkan keempat lelaki tua itu membunuhnya. Dengan seluruh kekuatannya, wanita itu terpesona dengan keras, dan dia bergegas keluar dari kurungan. Wanita itu memuntahkan darah, dan Xiao Chen mengejarnya seperti bayangan. Dasarnya mendidih. Xiao Chen terlalu berani. Dia sebenarnya ingin membunuh orang terus-menerus di bawah pengawasan beberapa dewa.